yang kita bicarakan bid'ah, kemudian memang terjadi di tengah masyarakat, terimalah dengan lapang dada. Oh, Ustadz itu ingin mengingatkan kaum muslimin, hati-hati perbuatan bid'ah. Ada orang mengatakan Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, nuzul Quran bid'ah, halal bihalal bid'ah, baca barzanji bid'ah, tahlil bid'ah, wirid yasin bid'ah. Bid'ah kata guru kau, tapi kata guru aku kan belum tentu bid'ah. Memangnya guru kau aja yang guru aku rupanya tidak. Stop bullying, suka dikatakan membid'ah-bid'ahkan. Ini tidak benar dan itu tuduhan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Dan kalau seandainya yang kita bicarakan bid'ah kemudian memang terjadi di tengah masyarakat, terimalah dengan lapang dada dan tinggalkan demi Allah, bukan demi siapa-siapa. Karena Anda akan ditanyakan kepada Anda dua pertanyaan di hari kiamat. Dua pertanyaan nanti akan ditanyakan. Madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin? Apa yang kalian sembah dan bagaimana kalian menjawab dakwahnya para rasul? Itu dua pertanyaan. Anda tidak akan ditanyakan tentang bagaimana apakah Anda mengikuti adat orang kampung atau tidak, adat orang banyak atau tidak. Yang akan ditanyakan adalah disebutkan di dalam Al-Quran, wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun. Akan dikatakan kepada mereka, di apa yang kalian sembah. Wa yauma yunadihim fayaqul madza ajabtumul mursalin. Pertanyaan yang kedua, dan pada hari itu akan diserukan kepada mereka. Allah berfirman, apa yang kalian jawab dari dakwahnya para rasul? Itu yang akan ditanyakan para ikhwan. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi di dalam ayat yang lain, yaitu sudah berapa ayat itu? 3. Taib, kita ambil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat hadis-hadis yang begitu banyak membicarakan tentang bid'ah. Apakah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka membid'ah-bid'ahkan? Hasya wa kalla. Ingin memperingatkan kepada kaum muslimin agar menjauhi bid'ah yang sekarang as-sira' bainal haqq wal batil ila yaumil qiyamah. Ya, kenapa harus diperingatkan kaum muslimin tentang bid'ah? Karena begini, pertarungan antara yang hak dan batil akan selalu sampai hari kiamat. Kalau seandainya tidak dibicarakan bid'ah, tidak dibicarakan sunnah, maka yang akan timbul bid'ah. Kalau seandainya tidak dibicarakan tauhid, yang akan timbul kesyirikan. Kalau seandainya tidak dibicarakan ketaatan, yang akan timbul maksiat. Selalu seperti itu. Maka ini sebenarnya tidak boleh disuudzoni, tetapi diterima dengan lapang dada. Oh, Ustadz itu ingin mengingatkan kaum muslimin, hati-hati perbuatan bid'ah, bukan suka membid'ah-bid'ahkan. Lihat hadis Rasul sekarang. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih tentang bid'ah, hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau senantiasa bersabda ketika khutbah, setiap khutbah beliau mengingatkan ini. Amma ba'd fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perkara yang paling terburuk adalah perkara yang mengada-ngada di dalam agama, dan setiap bid'ah sesat. Ini peringatan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya tentang perbuatan bid'ah, maka kita contoh itu, dan itu yang dilakukan oleh para salafus saleh. Akan saya bacakan nanti nas-nasnya. Jadi stop para ikhwah,
Jangan tuduh kami suka membidah-bidahkan. Itu tuduhan keji dan Anda akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Contoh yang lain lagi, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam riwayat Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran." Sesungguhnya siapa saja yang akan hidup dari kalian, maksudnya sepeninggalku, sungguh dia akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnah. Maka berdasarkan hadis ini, perpecahan di tengah kaum muslimin sebuah keniscayaan dan tidak akan pernah bisa bersatu kaum muslimin kecuali di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan pernah kaum muslimin bersatu di atas sunnah kecuali dengan membicarakan bid'ah. Lihat, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah-sunnah para khalifah yang diberi petunjuk sepeninggal. Tamassaku biha, 'addu 'alaiha bin nawadid. Pegang teguh sunnah tersebut, gigit dengan gigi geram kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang mengada-ngada. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap perkara yang mengada-ngada adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Selesai ini. Ada orang mengatakan Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Nuzul Quran bid'ah, halal bihalal bid'ah, baca barzanji bid'ah, tahlil bid'ah, wirid yasin bid'ah, Ustaz Abdul Somad bid'ah. Maka jawabannya ada di halaman 37. Apa kata Imam Syafi'i? Al-muhdatsatu darbani. Perbuatan yang tak pernah dibuat di zaman Nabi, dibuat orang zaman sekarang, itu terbagi dua. Ma uhdisa yukhalifu kitaban. Kalau perbuatan yang dibuat-buat itu bertentangan dengan Quran, au sunnatan, bertentangan dengan sunnah, au asaran, bertentangan dengan perbuatan sahabat dan tabi'in, au ijma'an, bertentangan dengan ijma', fahadhihi bid'atud dhalal, maka perbuatan itu adalah bid'ah dhalalah. Wa amma ma uhditha minal khair, kalau perbuatan itu dibuat-buat tapi dia baik, tak bertentangan dengan Quran, tak bertentangan dengan sunnah, tak bertentangan dengan asar, tak bertentangan dengan ijma', maka dia adalah bid'ah muhdatsah ghairu mazmumah. Dia tidak tercela, dia tidak jelek, disebut dengan istilah bid'ah hasanah, atau disebut juga dengan istilah bid'ah mubahah, atau juga disebut dengan istilah bid'ah wajibah, atau disebut juga dengan istilah bid'ah mahmudah. Itu yang bercakap bukan Abdul Somad, itu yang ngomong adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hafal Quran, hafal hadis. Kitab Muwatta Imam Malik itu di kepala dia semua. Imam Nawawi juga begitu mengatakan bid'ah hasanah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hafalan hadisnya 300.000 hadis juga mengakui bid'ah hasanah. Ada ulama namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hafalannya 300.000 hadis mengakui bid'ah hasanah. Ada ustadz hafalannya cuma 3 hadis kalau laptopnya hidup. Kalau laptopnya mati hilang semuanya. Sekarang kutanya orang Binjai, kalian mau ikut ulama yang hafal 300.000 hadis atau ustadz 3 hadis yang laptop hidup tadi? Jelas kan? Jelas. Nah, jadi yang kita lakukan itu adalah bid'ah hasanah. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada. Bid'ah. Tunjukkan ini. Kau bacanya.
Kalau dia tak bertentangan dengan Quran, tak bertentangan dengan sunnah, tak bertentangan dengan asar, tak bertentangan dengan ijma, maka itu kata Imam Syafi'i namanya bid'ah ghairu mazmumah. Percaya dia alhamdulillah, tak percaya dan pukulkan kepalanya ini. Jangan, tak boleh, nanti kalian ditangkap Pak Kapolres. Tak boleh ada keributan. Polisi-polisi penting memahami buku ini, sebab banyak orang berkelahi gara-gara bid'ah ini. Berkelahi menantu sama mertua gara-gara bid'ah, membid'ahkan, menyalah-nyalahkan. Orang kalau sudah dibid'ahkan dia mengamuk, karena bid'ah itu berarti dhalalah. Kalau sudah dhalalah finnar. Orang baca Quran, ada preman baru tobat. Preman ini baru aja tobat, pagi tadi tobatnya. Malam tuh wirid Yasin dia. Yasin. Pas balik ditanya kawannya, kau dari mana? Aku dari wirid Yasin. Wirid Yasin itu bid'ah. Dia baru tobat. Apa? 20 tahun aku mabuk pakai narkoba, tak pernah kau larang. Aku baru tobat pagi tadi wirid Yasin, kau bid'ah-bid'ahkan pula. Berkelahi gara-gara bid'ah ini. Mudah-mudahan dengan mengkaji buku ini kita menjadi orang yang menghormati keyakinan orang lain. Itu yang saya maui. Bukan saya mau mengajak orang ikut saya. Bid'ah kata guru kau, tapi kata guru aku kan belum tentu bid'ah. Memangnya guru kau aja yang guru aku rupanya tidak. Jelas.